Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam bagi kita semua, salam sehat. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Stephen Gideon Kune, asal sekolah SD Negeri 2 OHM Kecamatan Ampoang Selatan, yang adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2022 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang dengan nomor peserta 2015 009 24765. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya melakukan perekaman pembelajaran secara luring. Berikut bukti kartu peserta saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Demikian perkenalan singkat saya. Hari ini mohon masukan dan sarannya yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Mulai kegiatan belajar ini, Pak Guru minta Devi untuk jadwal kita. Dibantu. Ya, terima kasih Devi. Kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya. 1, 2, 3. Pak Guru cek dulu anak-anak yang hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Devi sendiri kok? Ya. Keterangannya? Baik, keterangannya apa? Nanti Pak Guru catat. Yang berikut Pak Guru mau tanya. Kemarin itu kita belajar tentang apa? Ya? Ya, globalisasi dunia tanpa batas. Nah, globalisasi dunia tanpa batas ini kita masih ada dalam ini materi. Kita masih ada dalam ini materi. Maksudnya kita masih belajar tentang ini materi. Yang membedakan itu adalah pembelajarannya. Hari ini kita ada dalam pembelajaran kelima. Berarti kita ada dalam pembelajaran keempat, yakni tentang globalisasi tanpa batas. Hari ini kita tetap masih ada dalam materi globalisasi, akan tetapi kita lebih fokus ke bagaimana bangsa Indonesia memperkenalkan produknya kepada bangsa lain. Nah, oleh karena itu ada tujuan yang kita harus mampu kuasai. Tujuan dari pembelajaran yang kita harus mampu kuasai. Perhatikan tayangan yang ada di slide. Tujuan pembelajaran yang kita harus capai adalah setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang berikut, setelah mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN berdasarkan peta pikiran dengan benar. Peta pikiran berarti setelah kita mencari tahu informasi, kita tuangkan dalam bentuk peta pikiran. Yang peta pikiran itu yang nanti semoga Pak Guru akan kasih anak untuk anak-anak kerjakan, diskusikan secara kelompok. Yang berikut, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster dengan benar dan benar. Oke, itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita hari
ini. Ya, sebelum materi ini Pak Guru jelaskan lebih lanjut, anak-anak silakan mengikuti ada video pembelajaran yang anak-anak harus amati. Nah, adik-adik, dari gambar ini kalian pasti tahu ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang membatik. Nah, adik-adik, batik itu seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik itu berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton ya, pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera dari calon pembeli di negara tujuan. Nah, itu tadi adik-adik betapa batik Indonesia itu sudah mendunia. Baik, itu sebuah tayangan video yang kami ikuti berbicara tentang bangsa Indonesia ini, negara Indonesia memperkenalkan batik, memperkenalkan batik kepada bangsa lain. Dan akhirnya pada tanggal berapa tadi batik itu? Tanggal berapa? Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 kan? Ya. Dulu batik ini hanya digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu, artinya kalangan-kalangan tertentu. Itu hanya digunakan oleh raja, orang-orang di istana, itu yang boleh mereka menggunakan ini batik. Tapi sekarang semua masyarakat umum kita semua menggunakan batik. Siapa yang dia suka sekali, dia senang sekali pakai batik ke gereja, ke sekolah minggu, pergi bertamu ke orang punya rumah, ada hajatan-hajatan keluarga, pasti senang sekali untuk pakai batik. Kalau dihubungkan dengan dulu kita tidak pernah pakai batik. Yang pakai batik itu orang-orang tertentu. Dan batik ini pertama-tama itu berasal dari daerah Jawa. Nah, sekarang anak-anak perhatikan tayangan yang ada. Adapun contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu adalah deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT. KTT itu kepanjangannya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-15 pada tahun 2009. Yang berikut kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang berikutnya lagi, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Sekarang Pak Guru bagikan LKPD. Anak-anak mengisi LKPD secara kelompok. Habis itu dari masing-masing kelompok mengutus salah satu teman untuk mempresentasikannya di depan berdasarkan materi. Jawabannya anak-anak sudah ikuti dalam materi yang ada. Kelompok. Ya, silakan bekerja. Setelah itu anak-anak maju ke depan untuk presentasikan. Silakan. Tidak di kelompok 4 kelompok 3 yang bagus.
Ya baik. Waktu diskusinya selesai, Pak Guru minta kita berdiri untuk kita tepuk semangat. Ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Yang maju untuk presentasi lebih dulu adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Baik, Pak Guru dan teman-teman, terima kasih atas waktunya. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang berASEAN di bidang politik. Beberapa bentuk kerjasama di bidang politik dengan negara-negara yang berASEAN. Nomor 2, tujuan keberadaan duta dan tujuannya keberadaan duta dan konsulat diperlukan untuk mewakili negara asal dalam berdiskusi dan menjalankan peran serta dan dalam stabilitas di bidang politik. Bagus, kita tepuk tangan. Tidak boleh duduk. Silakan tempel di halaman terakhir itu di depan kelas. Kalau tidak, kumpulkan di sini, supaya sebentar kita tempel ya. Silakan, ini kelompok. Bagus. Coba perhatikan di sini. Perhatikan. Jangan lihat teman. Baik, Pak Guru dan teman-teman, berikut ini hasil diskusi kelompok 2 tentang pikiran kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Contoh kerjasama: 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. 2. Penyediaan jalan makanan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Bagus. Ini nanti kita tempelkan di sini, di papan. Ya, kelompok 2 sudah. Sekarang kita ke kelompok 3. Silakan yang mewakili kelompok 3. Tepuk tangan lagi. Baik, silakan Nenci. Kita beri tepuk tangan dulu. Bagus, akan tetapi masih ada yang belum benar. Nusantara Batik itu tadi kelompok 1. Kelompok ya, kelompok 3. Ada yang tempel sini. Kelompok 1 boleh di sini. Kelompok 1 di sini. Silakan. Ketahuan. Ya, itu mereka gambar, mereka punya poster. Ya, baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3 yang ada di bawah. Ya. Jadi ini adalah hasil pekerjaan daripada masing-masing kelompok tentang membuat ini poster ya. Ayo berhemat air dalam mempergunakannya. Bagus. Bagaimana pembelajaran hari ini, menarik atau tidak? Menarik. Ya, Bapak mau tanya, siapa yang memproduksi batik? Maksudnya negara mana yang memproduksi batik? Jawa. Ya? Jawa. Negara Indonesia, khususnya daerah Jawa. Nah, itu yang memproduksi batik. Nah, batik ini ada berapa jenis? Berdasarkan tayangan video tadi ada berapa jenis? 2, yaitu batik mana dengan batik mana? Batik. Bagus, batik ulangi, coba ulangi. Batik pedalaman dan batik pesisir. Oke, baik. Ya, jadi pelajaran hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup, Pak Guru bagikan tugas pekerjaan rumah. Nanti anak-anak kerjakan di rumah.
Ya, baik. Silakan berdiri, kita tepuk IPA untuk kita mengikuti kegiatan hari ini. Tepuk IPA. Ini tahu. Coba. Yes. Oke. Kita akan dulu kembali. Pak Guru minta salah satu berdoa ke kita. Silakan ini Retu. Silakan siap. Ditempat.